Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reskianda Putri dari kelas 3C D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tutorial menggunakan Mayop Accounting dengan soal Bangun Jaya. Sebelum kita memulai ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal dari Bangun Jaya. Berikut tampilan soal Bangun Jaya. Nah teman-teman, setelah berhasil membuka aplikasi Mayop Accounting, kita akan membuat data baru, maka kita akan mengklik create untuk membuka data baru. Setelah itu teman-teman bisa klik next, lalu kita akan mengisi company data filenya. Yang pertama company name-nya kita Bangun Jaya, lalu address-nya atau alamatnya itu Jalan Raya Tambak Sari, Kedung Reja, Cilacap. Oke, lanjut kita phone number-nya itu 0282 201 4747, lalu sama 0282 201 4748. Lalu untuk email address-nya kita info@aurapraba.com. Lalu teman-teman bisa klik next. Lalu kita akan masuk ke pengisian tahun. Sesuai soal itu 2016, lalu yang awal bulannya Januari, Desember, dan periodenya 13. Next. Lalu selanjutnya kita tinggal klik next dan next. Lalu untuk industrinya kita all aja. Lalu untuk type-nya itu kita roofing kontraktor. Nah itu. Lalu tekan next. Lalu kita akan masuk ke penyimpanan, yaitu posisinya tinggal kita ubah change. Nah di sini posisinya saya letakkan di file Bangun Jaya. Lalu kita simpan. Lalu next. Nah, tinggal menunggu proses penyimpanan dari data yang baru kita buat gitu. Lalu kita akan masuk, tinggal pilih setup asisten teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke halaman utama dari Mayop Accounting. Lalu teman-teman kita akan masuk ke halaman utama dari Mayop Accounting. Di sana ada pilihan menu dari pojok atas itu file sampai help, lalu ada account sampai card file, lalu ada item menu juga, card list, dan lain sebagainya itu. Ntar itu berguna untuk pembahasan soal kita berikutnya. Awalnya kita akan masuk ke menu setup, lalu preference, lalu untuk bagian system preference tick bagian warn if job, bagian window untick automatically check, lalu bagian sales tick warn for duplicate purchase, lalu untuk bagian purchase tick warn for duplicate purchase. Selanjutnya kita masuk ke bagian security, lalu kita pilih user ID. Di sini kita akan memilih atau membentuk user ID dari account yang kita punya. Maka untuk memulai sebagai identitas kita harus buat user ID-nya sendiri, yaitu dengan mengklik new. Baik, setelah itu kita buat user ID dengan nama masing-masing ya teman-teman. Karena di sini nama saya Reskianda, lalu kita akan buat contoh Reski gitu ya, nama depan saya. Lalu untuk passwordnya agar ingat selalu kita, maka kalau saya contohnya itu sama dengan nama depan saya. Di sini saya buat passwordnya Reski juga, lalu kita ulang passwordnya Reski, lalu kita klik OK. Setelah itu teman-teman bisa klik OK, lalu sudah selesai OK. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, kita akan lanjut ke setup list, maka kita pilih list, lalu kita pilih account. Di sini kita akan menghapus kode barang yang tidak dibutuhkan, yaitu dengan klik kodenya, edit bawah, lalu edit atas, lalu kita pilih delete account.
Begitu seterusnya, kita akan pilih kode barang yang akan kita hapus. Selanjutnya itu ada 12130 yang akan kita hapus. Caranya sama seperti tadi, pilih akunnya, lalu edit bawah, edit atas, lalu delete account, lalu satu lagi datanya 12210 ya, edit bawah, edit atas, lalu delete account. Lalu untuk mengganti akun yang sudah ada, caranya dengan kita klik edit bawah, nah lalu kita tinggal ganti itu nomor akunnya, kodenya jadi sesuai soal, lalu kita pilih akun 2300, edit bawah, itu seperti tadi ya. Oh ini, ya oke. Edit bawah, lalu kita ubah GST jadi VAT, lalu oke, lalu kita lanjutnya 2310 kita sama edit bawah, lalu kita ganti VAT juga, oke. Lalu 2330 edit bawah, kita juga ganti dari GST jadi VAT, lalu kita klik OK. Lalu kita untuk menambahkan akun baru pada liability ini, kita bisa klik new. Oke, kita lihat di pojok bawah tuh new, kita isi nomor akunnya 2340, akunnya VAT clearing, klik OK. Selanjutnya kita akan menghapus text code teman-teman. Nah untuk itu kita kembali lagi ke halaman utama, klik list, lalu pilih text code, lalu hapus semua text code selain NT, SR, dan text 7 karena memang tidak bisa dihapus. Nah untuk menghapusnya seperti biasa teman-teman, tinggal klik kodenya atau akunnya, klik kanan delete text code ya, seperti biasa teman-teman, pasti teman-teman mengerti klik kanan tinggal hapus ya. Oke, delete text code. Nah ya sudah, oke, sisa 3. Lalu kita akan edit text 7 nya, edit bawah, lalu ubah menjadi text code-nya VAT, lalu dengan nama value edit text, dengan rate-nya itu kita 10%. Oke. Lalu kita akan setup job list teman-teman. Kita kembali dulu ke halaman utama, pilih list, lalu pilih jobs, lalu klik new di bagian bawah. Kita akan mengisikan C untuk construction dan S untuk service. Oke, kita klik OK setelah selesai. Selanjutnya kita akan masuk setup kategoris teman-teman. Nah itu kita pilih list, selanjutnya kita klik kategoris, lalu new, lalu kita isikan kategoris ID kita itu CLP untuk Cilacap, lalu new lagi, PWT untuk Purwokerto, dan YGK itu untuk Yogyakarta. Lalu kita klik OK. Nah untuk selanjutnya itu kita akan setup card listnya teman-teman, list, terus klik card, lalu klik new. Lah selanjutnya kita card type itu customer, lalu namanya inti alam, new, lalu ada green lamp juga sebagai customer, lalu ada splendor juga sebagai customer, lalu selanjutnya itu ada suppliernya, klik supplier, itu ada Klasan, new,
terus ada Strumento juga sebagai supplier, lalu ada Rehau sebagai supplier, lalu kita card type-nya punya employee itu ada Kim, new, lalu ada Ayen, klik OK. Nah berikut hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke menu utama lagi. Oke, klik close. Nah, kita untuk set up item list ya. Kita klik lagi list, lalu pilih menu item, lalu klik new, lalu akan muncul item information. Di situ kita isikan nomor sesuai soal. Yang pertama itu ada DL, yaitu decoration laminates. Lalu kita klik I buy this time, I sell this time, sama I inventory this time. Disesuaikan dengan soal saja teman-teman, dengan nomor kodenya ya kita sesuaikan saja 2310 ya. Nah oke. Lalu kita akan misi pack pada buying unit measure itu, lalu text code-nya kita NT. Lalu untuk selling detailsnya kita tinggal menambahkan selling price-nya teman-teman, yaitu senilai 510.000 ya, 510.000. Dan ya udah seperti biasa, yang seperti tadi itu kita isikan pack dan text code-nya NT. Lalu kita bisa klik new untuk data baru, item number-nya RS, yaitu roller shutters. Lalu tik bagian bawah seperti ya yang sudah ada, sesuaikan dengan soalnya teman-teman dengan text code-nya. Lalu kita buying details-nya atau selling details-nya ya sama ya, kita tinggal ubah angkanya menjadi 1.071.000, lalu klik OK. Masukkan data lagi itu ST atau stone tiles, lalu sama seperti sebelumnya ya teman-teman, disesuaikan dengan soal saja. Lalu kita akan ke buying details ya sama seperti lalu kita selling details ya, yang berbeda kita isi 1.020.000. Lalu kita klik OK. Dan itu tampilan dari data yang kita inputkan ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke setup account opening balance. Nah kita akan memilih menu setup, lalu klik balance dan accountnya, lalu masukkan nominal sesuai dengan soal yang tersedia teman-teman. Yang pertama itu BLDGS improvement-nya 250 juta, lalu ada BLDGS improvement account-nya kita minus 50 juta. Lalu kita cek account-nya, kita itu 250 juta. Lalu kita ada petty cash-nya itu 50 juta. Lalu kita ada trade debtors itu senilai 7.700.000. Lalu kita ada inventory ya, inventory itu kita 86.500.000. Lalu kita ada trade creditors-nya 9.900.000. Lalu kita ada VAT collected, nah itu kita 700.000. Ada VAT paid ya, kita minus 900 ya, 900.000. Lalu ada owner capital kita 450 juta. Lalu ada retain earnings-nya kita 134.500.000. Lalu setelah selesai kita akan lanjut klik OK teman-teman. Kita akan lanjut ke setup customer balance ya. Kita pilih setup dulu, menu setup, lalu klik balance, lalu customer balance-nya. Lalu kita klik inti alam, lalu add sale yang di bawah itu ya, yang pojok bawah kanan. Lalu kita customer name-nya inti alam, invoice-nya kita isi sesuai dengan soal ya, S15.001, date-nya
3112. Oke, disesuaikan dengan soalnya 2015. Supplier invoice-nya 14.001, lalu kita totalnya 7.700.000. Ya, oke. Ya, itu jangan lupa ya. Kategorinya kita CLP, lalu record. Oke. Nah, itu tandanya congratulations, kita berhasil ya teman-teman. Oke, setelah itu akan kita lanjut ke setup supplier balance dengan cara yang sama ya. Tinggal supplier balance, lalu kita pilih Classen, lalu kita sama ya seperti tadi caranya, add cell, terus ya udah tinggal diganti namanya jadi Classen gitu. Terus ya disesuaikan dengan soal ya teman-teman ya. Lalu kita supplier info 14.001, dan nominalnya 9.900.000. Lalu kategorinya jangan lupa CLP, lalu kita record. Nah, setelah itu klik OK dan muncul congratulations, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Lanjut, lalu kita akan masuk ke bagian setup following inventory. Kita klik inventory ya, inventory, lalu kan inventory, lalu kita akan isikan quantity pada quantity-nya, jangan sampai salah teman-teman ya, quantity-nya harus sesuai. Lalu jika sudah, kita adjust inventory, lalu klik continue. Setelah itu kita isikan jurnal number-nya ya, soal ya, 16.001, date-nya kita 1/1/2016, dan memonya itu kita inventory opening balance ya. Oke, inventory opening balance, lalu kita isi unit cost dan account sesuai dengan soal ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan soal, teman-teman bisa lihat soalnya. Ya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi kategorinya kita ya. Kategorinya jangan lupa. Ya, CLP, lalu kita record. Oke. Klik OK dan ya sudah selesai. Oke, jadi setupnya sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjut ke transaksi. Kita forecast, oke, enter forecast. Lalu kita input nama suppliernya nih. Nah, namanya itu kita Classen. Lalu ubah ininya. Oke, antik teksnya dulu. Lalu kita ganti seluruhnya mulai dari input forecast-nya, date-nya, supplier invoice-nya itu disesuaikan dengan soal ya teman-teman ya. Nah ya, sesuaikan dengan soalnya. Termsnya juga disesuaikan sama ini, jangan lupa. Lalu untuk ya layoutnya item ya, karena transaksi barang teman-teman. Nah, untuk input bill yang pertama itu 20, lalu tab menu itemnya, terus RS, lalu tab price-nya kita 810, lalu tab, lalu jobnya kita C atau customer, lalu teksnya VAT. Lanjut input bill yang kedua 20 juga, tab ya, lalu price-nya 400.000, lalu tab job taksi sama ya teman-teman ya. Lalu yang tadi juga 20, lalu ya sama saja tuh 800.000. Oke, sama. Baik, kategorinya jangan lupa diisi yaitu CLP. Lalu bisa kita inputkan. Lalu selanjutnya kita akan transaksi tanggal 5 Januari. Klik forecast juga, enter forecast, input nama suppliernya Rahau. Itu layoutnya. Oke, disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Termsnya itu dia COD. Ya, klik OK. Lalu teksnya kita tik. Ya, disesuaikan dengan soal ya teman-teman ya. Datanya, forecast date-nya, supplier invoice-nya,
semuanya disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Oke. Lalu layoutnya kita ganti service teman-teman, karena transaksinya service. Lalu kita ganti deskripsinya raise forecast service, akunnya 1.700, oke 6 1.700, amountnya 2.200.000, jobnya kita S. Kalau oke, teksnya tetap ya teman-teman ya. Terus kategori VAT ya, VAT kategorinya kita YGK. Kita inputkan, selanjutnya kita pilih pay bills, lalu untuk itunya kita petty cash ya teman-teman, kita ganti jadi petty cash. Lalu input checknya itu ya rehau ya, sesuaikan dengan soalnya teman-teman ya, tuh disesuaikan dengan temannya. Kemonnya itu 2.200.000 ya, sudah. Oke, kita record. Selanjutnya itu transaksi tanggal 8 Januari, itu kita klik forecast ya, terus enter forecast ya, kita klik enter forecast, lalu kita input namanya, suppliernya itu Classen, lalu termsnya disesuaikan ya, sudah. Teksnya kita antik lah, terus forecastnya gitu kita sesuaikan dengan soalnya teman-teman. Itu juga date-nya. Oke, dilanjutkan, disesuaikan dengan soal. Untuk layoutnya kita ganti. Oke, selanjutnya kita input bill-nya itu minus 5 ya teman-teman, karena return barang. Lalu ya disesuaikan, price-nya itu kita minus 400.000. Oke, teksnya VAT. Lalu kita si kategorinya, oh ini dulu deh, yaitu diganti dengan purchase return ya teman-teman. Lalu kategorinya itu CLP. Selanjutnya kita akan masuk ke purchase register, klik lalu pilih return and debit, akan muncul transaksi return sebelumnya, lalu klik apply to purchase ya, diisikan sesuai dengan data ya teman-teman ya, data yang digunakan tanggal 3 Januari. Oke, lalu kita klik record. Lalu kita akan lanjutkan untuk transaksi tanggal 11 Januari, kita klik sales ya pertamanya, lalu enter sales. Lalu kita akan input nama customer kita nih, Green Lamp. Lalu kita ubah ya termnya. Oke, udah sesuai. Ini disesuaikan dengan soal ya teman-teman ya. Nah, teksnya udah antik ya, bener. Date-nya udah juga. Oke, date-nya kita sesuaikan ya. Oke. Lalu layoutnya jangan lupa diganti teman-teman, kita pakai item. Lalu kita akan isi bill yang pertama tuh, itu shipnya yang pertama itu 20. Oke, sudah. Price-nya 1 juta, oke udah benar. Oke, teksnya jangan lupa diganti VAT. Oke, lanjut 20 juga, ST, oke. Price-nya udah benar. CT, VAT. Oke, teman-teman. Kategorinya, personnya, iya VAT juga.
pilih Kim ya, untuk yang ini salesperson. Selanjutnya kita akan masuk transaksi 14 Januari, itu enter sales ya sama. Lalu kita ini Splendor, lalu termsnya disesuaikan dengan itu COD ya teman-teman. Lalu klik OK, lalu kita tinggal mengisi tuh invoice date-nya disesuaikan dengan soal ya teman-teman ya. Customer PO nya juga disesuaikan dengan soalnya. Oke. Kita lanjut ke layoutnya, kita ganti jadi service ya teman-teman. Terus deskripsinya kita raise sale service, lalu account-nya kita tinggal cari ya. Terus money 5.500.000, jobnya kita S VAT. Klik yes. Lalu salesperson-nya kita ini ya di sini ya, VAT juga. Oke. Kategorinya kita IGK. Oke, input. Selanjutnya untuk list payment-nya kita pilih ya cek account ya, itu ya account-nya. Customer-nya kita Splendor ya, lalu itu ID, date-nya disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Lalu ya date-nya disesuaikan juga. Alamannya kita 5.500.000. Oke. Record. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tanggal 19 Januari. Itu pilih sales, ya udah enter. Kita pilih enter sales. Oke, terus kita customer-nya kita isi nama Splendor. Oke, termsnya disesuaikan sudah, teksnya sudah. Oke, ini invoice date dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Oke, customer PO nya. Oke, lalu untuk layoutnya sudah tepat ya, layoutnya scan given. Oke, namanya itu kita ini ya disesuaikan akannya 5 juta ya. Oke, namanya minus 500.000. Jobnya kita S atau service, teksnya kita VAT. Lalu ya ganti itunya ya. Oke, jurnal memo. Oke, kita ganti jadi sale discount. Kategorinya YGK. Setelah selesai kita inputkan. Oke, untuk selanjutnya kita isi sel register. Nah, itu kita pilih return and debit ya. Lalu akan muncul transaksi sebelumnya ya, pilih refund. Kita itu ETP cash ya. Oke, disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Itu data yang ada. Lalu kita klik record. Oke, selanjutnya kita akan transaksi tanggal 23 Januari. Pilih banking. Lalu spend money, lalu kita pilih check account ya, tadi accountnya, lalu kita pilih card grips-nya. Oke, lalu
kita input semua ceknya, date-nya, amount-nya sesuai dengan soal ya teman-teman. Semuanya disesuaikan dengan soal. Oke. Amount-nya 2 juta. Oke, lalu account-nya kita 6.420.4.200 nomor account-nya 6.4.200. Oke, nomornya langsung terisi ya. Lalu kategorinya jangan lupa CLP. Lalu selesai kita record. Oke. Lalu kita keluar dan kita pilih lagi banking, kita pilih receive money. Ini untuk tanggal 28 Januari ya teman-teman. Kita pilih check account sama. Oke, itu bisa kimatain ya teman-teman, tinggal terserah mau pilih yang mana. Lalu datanya kita sesuaikan lagi dengan soal yang ada. Oke, date-nya. Oke, sebenarnya soal. Oke. Lalu untuk yang pertama akunnya 2000. 175 yang kedua itu kita 61 2000. Oke, minus 15.000. Oke. Lalu kita kategorinya CLP jangan lupa. Oke, kita record. Oke. Lalu kita beralih ke rekonsiliasi bank ya. Nah, kita klik bank, banking itu, terus kita klik reconcile. Oke, disesuaikan. Itu date-nya kita 31 ya. Nah, itu langsung keluar datanya. Lalu kita record. Oke, kita lanjut ke prepare journal entry ya teman-teman. Kita klik dulu account, terus kita pilih journal entry-nya. Nah, itu general journal date sama memonya yang itu disesuaikan ya sama soal ini yang depreciation Januari. Ya, oke. Date-nya oke. Terus kita akan buildings improvement. Oke, itu debitnya 200.000 ya teman-teman. Yang kedua akan buildings improvement, tapi akumulasinya itu kita isi di kredit. Terus kategorinya kita isi CLP. Terus save as. Oke, pilih monthly-nya. Isi date-nya yang 29/2/2016. Save. Oke, record. Klik OK. Oke, selanjutnya kita klik list, lalu recurring transaction. Oke, ini data yang kita simpan ya, lalu use recurring. Oke, kita ini ya, kita inputnya semuanya sesuai dengan data yang ada. Nah, ini depreciation Februari ya teman-teman. Nah, itu memonya kita ganti jadi bulan Februari. Oke. Kalau kita record. Oke, selanjutnya kita akan prepare journal entry-nya ya. Klik account, terus kita record journal entry. Terus input deh jurnalnya berapa, date-nya, memonya. Disesuaikan dengan soal ya teman-teman.
Nah, memonya tuh VAT clearing. Oke, yang pertama itu account-nya kita VAT collected, teman-teman. Nah, itu debitnya 700.000. Oke. Kalau itu VAT clearing itu debit juga 200.000. Lalu ada VAT paid, itu kredit ya teman-teman. VAT paid, oke, itu kredit 900. Lalu oke. Lalu kita, nah itu udah seimbang ya teman-teman ya. Lalu kita mengisi kategorinya itu CLP. Lalu kita record. Oke. Selanjutnya itu kita pilih adjust inventory ya. Klik inventory dulu teman-teman. Lalu klik adjust inventory, lalu kita input deh. Journal member, ini nomornya, date-nya, memonya berarti oke. Memonya berarti adjust inventory. Oke. Lalu item numbernya kita RS. Oke. Kuantitinya udah oke. Kan sudah, kita ada 1100. Oke. Jumlahnya sih kategorinya kita CLP. Oke, CLP kita record. Oke, lalu saatnya kita cetak report dalam bentuk PDF ya teman-teman. Kita pilih reportsnya dulu, terus oke, kita pilih nih filenya dulu. Oke, kita print setup dulu ya. Oke. Nah, yang pertama itu kita account transaction. Itu kita customize-nya tuh Januari ya teman-teman ya. Oke, kita review. Oke. Lanjut kita pilih ini ya. Pilih display. Lalu kita pilih view. Ini ya, oke. Kita pilih oke. Print preview ya, Udah, tinggal send to PDF. Ya udah, kita tinggal lagi menyimpan ya datanya. Oke. Close. Oke, selanjutnya kita standar balance sheet. Oke, disesuaikan sama seperti cara yang tadi ya teman-teman. Print preview juga tuh view-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, lalu kita send to PDF ya. Oke, setelah itu kita save. Oke, close. Lalu kita akan print juga profit and loss teman-teman. Oke, seperti biasa Januari itu Januari ya. Oke, display. Nah, ini hasilnya ya. Udah, view-nya juga udah print preview, jadinya kita tinggal oke. Send to seperti biasa PDF. Lalu kita save di tempat yang sama ya, kayak yang tadi ya. Terus kita tinggal klik save. Oke, kita klik save. Oke, benar. Oke ya, sudah close. Selanjutnya kita bank register. Oke, banking. Oke. Tuh tanggalnya kita ganti. Kita yang benar tanggalnya udah benar. Oke. Sama ya seperti yang tadi ya teman-teman ya. Caranya untuk report cukup mudah.
Lanjut kita reconciliation report ya. Tadi banking juga. Oke, caranya cukup sama teman-teman. Oke, sebentar. Oke, ini. Oke, caranya sama ya teman-teman ya. Oke, save. Oke, terakhir kita simpan yang GST. Detail accrual, oke. Tinggal display. Tanggalnya udah benar. Send to PDF. Oke, save. Lalu kita bisa close. Selanjutnya kita bakal lock security preference ya teman-teman. Kita keluar dulu ya. Oke, kita pilih setup, lalu preference, lalu kita pilih security-nya, kita tick bagian lock dan isi periodenya itu 31/1/2016. Kita klik OK. Lalu untuk backup file kita klik file, lalu backup, lalu pilih company-nya, datanya. Oke. Check error. Lalu simpan di tempat yang diinginkan. Oke. Nah, save. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk transaksi review kita pilih account. Oke, date-nya itu 1. Oke, sampai 31. Oke, display scan future. Oke, lalu simpan dalam bentuk PDF ya. Oke, save. Oke, kita bisa keluar. Oke, dan lalu kita akan menghapus semua transaksi tanggal 7 ya. Jadi transaksi jurnal. Oke. Yang tanggal 7 saja. Kita hapus semua transaksinya, teman-teman. Oke. Di sini kita akan hapus semua transaksinya, delete ya. Oke. Klik OK dulu. Oke. Di setupnya preference. Oke, di situ kita untick. Lalu oke. Lalu kita bisa delete debitnya. Oke. Nah, klik lagi. Terus delete lagi. Oke. Selesai, hapus semuanya. Terhapus semuanya. Oke, kita bisa close. Oke, untuk selanjutnya kita edit recurring transaction-nya di listnya teman-teman ya. Oke, kita klik edit, lalu kita bisa editnya jadi 1.800, 180.000 maksud saya. Oke, udah selesai, close. Selanjutnya kita modify report. Reportnya, terus item register summary-nya. Sebentar, oke. Nah, itu itemsnya. Oke, tanggalnya udah. Oke, itu kita benar tanggal 31/1/2016. Selanjutnya kita display. Oke. Udah. Oke, sebentar. Oke, ini dia item register detailnya juga. Oke, sebentar. Oke, maaf. Oke, berarti benar ya, summary ya. Oke, display. Oke, berarti ini. Oke, customize-nya kita udah benar. Oke, kita
kita ini mengatur tampilan ya teman-teman sesuai dengan soal. Oke, selesai, kita tinggal send to PDF. Lalu kita simpan di tempat yang tadi dan selesai. Oke, ini yang item register detailsnya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar teman-teman, kita ulang lagi ya reportnya ya. Oke, item register detailnya nih, kita atur apa saja yang perlu di display. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ya, kita hanya butuh beberapa untuk display dari item register detailsnya. Oke, sebentar. Oke, kita coba ganti view-nya. Oh, oke. Oke, kita mengatur tata letak biar indah dipandang. Sebentar. Oke, kita ganti lagi print preview. Oke, kita PDF kan. Oke, kita save. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya. Semoga bermanfaat.